Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Mutakin dari 11 MIPA 1 absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab muamalah. Poin-poin yang ada di bab muamalah ini ada 4. Yang pertama ada prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, riba dan bunga. Yang ketiga, jual beli qiyar. Dan yang keempat ada syirkah. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid keimanan, adil keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintahan, dan ma'ad hasil. Kelima nilai ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang keempat, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua adalah riba dan bunga. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan. Di dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang, masih sering terjadi adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Riba hukumnya haram dalam agama Islam, sehingga umat Islam dilarang untuk melakukan dalam kondisi apapun. Bunga bank juga termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam Islam. Riba bisa saja terjadi kapanpun, pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif, dan pada akhirnya riba dalam bunga bank dapat memberatkan pinjaman. Macam-macam dari riba. Macam-macam dari riba ini ada 4. Yang pertama ada riba fadal. Riba fadal adalah suatu akad untuk tukar-menukar barang antara kualitas dengan kualitas yang berbeda. Yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan dari pinjaman pokok yang diberikan oleh orang yang memberikan hutang kepada orang yang berhutang karena tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah riba qardi. Riba qardi adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Yang keempat adalah ribayat. Ribayat adalah jual beli di mana saat transaksi tidak ada ketegasan terhadap nominal pembayaran dan tidak ada kesepakatan mengenai kapan serah terimanya suatu barang tersebut. Yang ketiga adalah jual beli qiyar. Jual beli dalam Islam, jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu ba'a yabi'u, yang artinya memiliki dan membeli. Kata ini aslinya berasal dari kata al-ba'i'u, yang masing-masing dari dua orang melakukan akad untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Sedangkan dua orang yang sedang melakukan proses jual beli dinamakan al-ba'ini, artinya dua orang yang berjual beli. Syarat, rukun, dan macam-macam jual beli. Syarat dan rukun jual beli ada 3. Yang pertama adanya akid atau penjual dan pembeli. Yang kedua adanya makut aih atau barang. Yang ketiga adanya sigat atau ijab dan kabul. Macam-macam model jual beli. Yang pertama, berdasarkan kehalalan, jual beli dengan barang yang halal, jual beli dengan proses yang benar. Yang kedua, jual beli yang terlarang karena barangnya atau karena prosesnya. Qiyar artinya kebebasan melakukan pilihan dalam jual beli. Dalam jual beli, qiyar berarti kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih, meneruskan, membatalkan proses jual beli. Macam-macam qiyar ada 3 macam, yaitu yang pertama qiyar majlis atau ditentukan oleh tempat. Yang kedua adalah qiyar syarat atau ditentukan oleh kesepakatan. Yang ketiga ada qiyar aibi atau ditentukan oleh ada tidaknya kecatatan dari barang tersebut. Hikmah qiyar ada 4. Yang pertama, membuktikan adanya kerelaan dalam perjanjian. Yang kedua adalah merasa puas dalam proses jual beli. Yang ketiga, menghindarkan terjadinya penipuan. Dan yang keempat, menjamin kejujuran. Dan yang terakhir adalah syirkah. Istilah lain dari syirkah adalah musyawarah. Musyawarah adalah kerjasama antara dua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Syirkah hukumnya jais atau mubah. Macam-macam syirkah ada 5 macam, yaitu yang pertama syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua belah pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama. Disyaratkan modal berupa untung atau nukut.
berupa uang atau nukut. Yang kedua adalah syirka abdan. Syirka antara dua pihak atau lebih hanya memberikan kontribusi kerja atau amal. Yang ketiga ada syirka mudaharobah. Pihak pertama menyediakan seluruh modal, pihak kedua mengelola. Yang keempat adalah syirka wujud. Syirka antara dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, dengan pihak ketiga memberikan kontribusi modal. Yang kelima yang terakhir adalah syirka mufawadah, atau syirka gabungan dari seluruh syirka yang di atas. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.